Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita kesempatan bisa salat subuh berjamaah serta duduk di majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salat kita, ibadat kita, dudukan kita, inginan kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dalam waktu subuh ini, waktu yang singkat, insyaallah kita bisa dapat ilmu yang luas. Saya mengingatkan jamaah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa atau mintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta setiap pagi hari. Setiap pagi hari akan ini termasuk zikir-zikir subuh. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta di pagi hari tiga hal, tiga sesuatu, tiga harapan. Dan itulah setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya mohon, saya berharap dalam hari ini saya dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiq untuk mengerjakan ilmu tersebut. Artinya saya sudah dapat ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya hidayah atau taufiq, saya bisa mengerjakan ilmu tersebut. Baru ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu ini masuk tapi belum dapat kesempatan untuk mengerjakannya, berarti ini ilmu saja tapi tidak bermanfaat. Ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, jangan mendatangkan ilmu kepada saya saja, tapi kasih saya taufik untuk mengerjakan ilmu tersebut. Ketika saya dengar hadis, saya dengar ayat, saya dengar zikir, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk mengerjakan ayat tersebut, mengerjakan hadis tersebut, mengerjakan zikir-zikir tersebut. Ketika saya baca Al-Quran, saya punya wirid, setiap pagi hari saya baca wirid. Ketika melewati ayat tentang takwa, ini ilmu takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Kapan ini ilmu ini menjadi bermanfaat? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih taufik saya menjadi orang ahli takwa. Berarti kita duduk sekarang, kita membelajarkan zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini zikir. Ini sudah, semua jamaah sudah dapat ilmu ini. Kapan ilmu ini yang bermanfaat? Kalau setiap pagi hari kita berusaha untuk membaca zikir tersebut. Arti sudah dapat manfaat dari zikir. Dapat manfaat dari zikir. Karena bisa saja ada orang yang hafal hadis Rasulullah dan hafal Al-Quran, tapi belum dapat manfaat darinya. Seperti yang kita lihat di masa sekarang, banyak anak-anak atau murid-murid atau ustaz-ustaz yang hafal Al-Quran tapi akhlaknya buruk. Artinya apa? Tidak ada ilmu? Ada ilmu, tapi tidak ada manfaat dari ilmu ini. Tidak ada manfaat dari ilmu. Bahkan tujuan ilmu manfaatnya. Kalau sudah dapat, harus kita berusaha untuk mengerjakannya. Jadi apa saja yang kita dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha diikuti dengan amal, walaupun sekali selama kita hidup. Saya pernah dengar hadis atau sunnah dari Rasulullah. Rasulullah suka salat qiyamul lail. Kalau tidak pernah salat qiyamul lail, silahkan salat qiyamul lail walaupun satu kali selama hidup. Kenapa? Karena saya tahu fadilat qiyamul lail. Saya bukan orang yang istiqamah. Tapi alhamdulillah ilmu ini saya dapat kesempatan untuk mengerjakannya walaupun sekali. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kullu amalin salihin ta'rifu faf'alhu. Setiap amal salih yang anda tahu, kerjakanlah walaupun sekali. Walaupun sekali. Tiba-tiba di jalan melihat ada burung minum air. Ada air di jalan, ada air. Burung ini minum, sedang minum. Oh, ini ada amal salih. Amal salih apa?
jangan diganggu, dibesarkan jalalannya. Oh, ini amal saleh, ya udah. Biar saya kasih kesempatan untuk burung minum air. Ya udah. Ini amal saleh dan akan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting dari ilmu atau amal saleh tersebut, kalau kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mengerjakan amalan ini karena saya ingin dapat ridhamu. Saya dapat ridhamu, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang membedakan dua orang yang ada di tempat yang sama, di masjid yang sama, di saf yang sama. Saf yang pertama, saf yang kedua, yang keempat, yang lima, silahkan. Satu orang yang berdiri dan punya harapan kepada Allah, saya berdiri di hadapan Allah, saya ibadah, saya sedang baca Al-Quran, saya sedang duduk di majlis ilmu. Ya Allah, saya harap dapat pahala. Ya Allah, angkatkan derajat saya. Ya Allah, ada inginan. Dan silakan surhatkan inginan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih diterima kalau kita punya harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, anda tetap akan dapat pahala, tapi inginannya agak sampai. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Jadi setiap kali kita menuntut ilmu atau duduk di majlis atau dengar melalui sosial media, harus kita punya harapan. Mudah-mudahan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, yang saya bisa kerjakan, atau kalaupun saya tidak mampu, saya menyampaikan ilmu ini supaya mereka bisa menyampaikan ilmu tersebut atau mengerjakan ilmu tersebut. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darajah yang tertinggi kalau kita dapat ilmu, mengerjakan ilmu, baru kita membagikan ilmu. Ini darajah yang tertinggi. Tapi bukan artinya kalau saya belum dapat kesempatan untuk mengerjakan ilmu tersebut, artinya tidak boleh dikasih orang yang lain. Misal, wallah saya lihat ada program infak di Palestina, misal. Ada program infak di Palestina. Saya gak ada harta, gak bisa. Ya udah, saya lapas. Beda. Saya kenal sama orang yang bisa. Ya udah, saya bagikan kabar ini, ada program infak ini. Orang ini ikut, saya dapat pahala. Saya dapat pahala. Saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi saya mengajar anak saya untuk hafal Al-Quran. Makin anak saya alhamdulillah dapat hafal 30 juz. Makin anak saya baca Al-Quran, saya dapat pahala. Kenapa? Karena saya yang menajak untuk kebaikan tersebut, walaupun saya belum dapat amalan mengerjakannya. Jadi kita berusaha setiap ilmu yang kita pelajari, kalau itu ilmu yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita saling membantu. Bahkan syaitan akan datang kepada kita dan berusaha menjauhkan kita dari masalah dakwah dan masalah ilmu, membagikan ilmu. Syaitan akan datang dan mengatakan, bagaimana kamu berdosa? Kenapa sih kita berdosa? Kamu berdosa. Bagaimanamu mengajak untuk meninggal jamaah, untuk ditinggalkan dosa mereka, tapi kamu sedang berdosa? Jangan, harus berhenti dosa dulu, baru diajak. Mohon maaf, anda tidak akan mampu berhenti dosa selama-lamanya. Kalau sudah taubat, alhamdulillah, tapi pasti akan balik lagi. Atau dosa-dosa yang lain. Bahkan kalau tidak ada yang mengajak kebaikan karena dosanya pribadi, bahkan sesudah Nabi dan Rasul, tidak ada yang akan dakwah lagi. Tidak ada yang akan dakwah lagi, karena setiap manusia akan berdosa. Setiap Nabi dan Rasul sudah meninggal, artinya manusia biasa yang akan dakwah, yang mengajak untuk kebaikan. Dan orang yang mengajak untuk kebaikan ini punya dosa juga. Saya bila sekarang muka acara, artinya oh ini syekh duduk di kursi imam masjid. Tidak. Sama, kita manusia. Ada yang dosa, ada yang tidak, ada yang lebih dekat sama Allah. Bahkan saya sekarang duduk di kursi ini, saya yakin dan percaya 100%, di antara ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, ada yang punya ilmu lebih luas dari saya. Mungkin ada yang ibadatnya lebih panjang dari saya, lebih banyak dari saya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih saya
Abdullah Jabir kesempatan untuk melanjutkan program kakak saya Syekh Ali Jabir. Kalau mohon maaf, siapa yang kenal sama saya? Gak ada. Kenal sama Syekh Ali. Saya dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal-awal dakwah diajak sama beberapa tim, saya tolak, saya tidak mau. Ya, saya bukan ahli ini, saya bukan, enggak mau. Sampai sudah berapa lama, saya mulai, saya insyaAllah akan menyampaikan ilmu yang saya miliki saja. Tapi yang saya belum miliki, saya sudah berhenti. Begitulah kondisi kita. Apa yang kita miliki, boleh kita menyampaikan. Tapi kalau ilmu ini masih belum miliki, jangan disampaikan. Jadi masalah dakwah kita, mengajak untuk ilmu, menuntut ilmu, ada syarat-syarat. Yaitu bertakwa kepada Allah, ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar punya satu tugas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyampaikan ilmu yang masih belum dimiliki. Harus punya ilmu dulu baru disampaikan. Kalau ditanya masalah-masalah yang belum tahu jawabannya, jangan menurut saya, tapi udah Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu, udah cukup. Untuk masalah ini saya tidak tahu. Ilmu yang bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Bahkan disingkatkan sama Syekh Ali Jabir, ilmu yang bermanfaat adalah, ini jawaban dari Syekh Ali Jabir. Pernah dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Mudah diingat. Mudah dikerjakan. Dan balasannya mudah masuk surga insyaAllah. Itulah ilmu yang bermanfaat secara singkat. Lengkap, singkat, mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan, dan insyaAllah mudah masuk surga. Kerana pernah ditanya sama Ummi Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa ibadah atau agama yang paling dicintai oleh Rasulullah? Kata mereka, amalan yang sedikit tapi istiqamah. Walaupun tidak menjangan lama-lama ibadah dia luar biasa, tidak. Punya ilmu, walaupun sedikit itu silahkan dikerjakan. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang banyak tapi lama-lama. Orang yang baca Al-Quran setiap hari, walaupun 2 ayat setiap hari, lebih baik dari orang yang khatam Al-Quran hanya saja di bulan Ramadan. Ramadan datang, khatam Al-Quran berkali-kali, selesai Ramadan, tahu mushaf di lemari, jumpa Ramadan selanjutnya. Nah, istiqamah selama 1 tahun, setiap hari baca Al-Quran, wallahi lebih afdal. Walaupun bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Boleh di bulan Ramadan kita lebih semangat. Tapi yang penting istiqamah walaupun sedikit. Istiqamah walaupun sedikit. Mulai dengan apa? Ibadah-ibadah yang wajib. Sebelum lihat ibadah-ibadah sunnah, jaga wajibmu. Karena wajib ini yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada orang yang semangat salat qiyamul lail, tapi lewat salat subuh, ketiduran. Semangat qiyamul lail, sudah capek jam 3 tidur, nanti bangun jam 8, sudah lewat, sudah masuk waktu. Artinya salat qiyamul lail ini tidak ada manfaat. Walaupun amal salih, tapi tidak ada manfaat. Kenapa? Karena melewat amal yang lebih penting. Jadi kita mulai dengan masalah-masalah wajib, karena yang wajib itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berusaha menambahkan amal salih semampuan kita. Jangan cari ibadah yang terafdal, tapi cari ibadah yang termudah. Oh, ini mudah. Untuk saya suka baca Al-Quran. Untuk anak beda. Alhamdulillah saya punya harta, untuk saya lebih mudah infak. Anak beda. Saya suka baca Al-Quran. Oh, silakan. Saya suka qiyamul lail, saya suka sunnah qabliyah ba'diyah, silakan, beda-beda masing-masing. Jangan lihat amal orang yang lain, oh amalannya ini luar biasa, saya mau ikut. Ternyata amal mereka kita gak sanggup, gak bisa. Mau meniru fulan, gak bisa. Karena beda-beda, nafsu kita beda, kecintaan kita beda. Jadi yang pertama yang diharapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Wa rizqan tayyiba. Rizki yang baik. Rizki yang baik. Maka pernah saya baca di dalam beberapa buku di Indonesia yang diterjemahkan dan juga di sosial media, rizqan tayyiba diterjemahkan rizqan yang halala. Tapi salah ini. Karena halala beda dari rizqan tayyiba, yang itu baik. Kenapa? Karena halal itu bisa cara masuknya halal, tapi cara mengeluarkannya haram. Dan rizqan halala itu hanya saja tergantung masalah harta. Rizqan halala, rizki yang halal, harta yang halal maksudnya. Tapi apakah sihat yang halal? Tak cocok ya. Tapi maksudnya apa? Rizqan tayyiba artinya rizki yang baik yang mengkumpulkan semua kebaikan. Boleh itu rizki sihat, boleh rizki itu hidayah, boleh rizki itu istiqamah, boleh rizki itu dalam harta, boleh cara masuk harta itu, cara keluarkan harta itu, semuanya dengan hal-hal yang baik. Yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta artinya baik, masuk halal, keluar halal. Masuk halal, keluar halal. Badan kita ini rizki, sehat, kuat, semangat untuk ibadah. Masya Allah, orang alhamdulillah dapat istiqamah, bisa jaga salat subuh berjamaah. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak muslimin yang muslimat yang ingin salat subuh tapi tidak bisa. Artinya saya orang yang hebat atau saya orang yang dipilih? Tidak. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kesemangatan kita atau saya yang hebat, tidak. Kita berusaha tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri. Kita berusaha. Allah lihat saya yang jujur, Allah kasih hidayah. Warizqan tayyiba, rizki yang baik artinya rizki yang mengumpulkan semua kebaikan. Bisa itu dalam tubuh kita, badan kita, harta kita, muamalah kita, akhlak kita. Akan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Berarti sudah mensempurnakan ciptaan saya, sempurnakan akhlak saya. Ini rizki. Allahumma matti'ni bis-sihhati wal 'afiyah. Rizki saya minta ya Allah beri kepada kami sehat wal afiat. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata yang singkat tapi begitu arti yang sempurna. Tiga mintaan saja yang begitu singkat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau kita bahas, wallahi bisa 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari kita masih belum selesai bahasan ini. Walaupun kata-kata yang singkat. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "U'tiya jawami'al kalim." Mengkumpulkan kata-kata yang luas, yang besar, yang punya banyak arti dengan kata-kata yang singkat saja. Bagaimana ya Allah telah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah masih sihat, alhamdulillah ada harta, alhamdulillah bisa nafkah, alhamdulillah dapat ilmu, alhamdulillah bisa mengerjakan ilmu. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, amalan ini, rizki ini, apa yang telah berikan kepada kami, apa yang saya kerjakan untukmu, ya Allah terimalah. Wa amalan mutaqabbala. Jangan menjadikan amal saya sia-sia. Alhamdulillah dapat ilmu, alhamdulillah mengerjakan ilmu. Tapi ternyata nanti di hari kiamat tidak dapat apa-apa. Jadi saya sampai kenapa? Jadi saya minta, ya Allah, alhamdulillah saya dapat, alhamdulillah saya kerja, ya Allah terimalah amal ibadat saya. Wa amalan mutaqabbala. Amal ibadat saya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
menjaga masalah ikhlas. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ikhlas dan sesuai ajaran Nabi Muhammad. Karena salah satu kaidah aturan di antara ulama, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Ibadat kita semuanya, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama, ibadah ini ketika dikerjakan lillahi ta'ala. Saya mengerjakan ibadat ini lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kalau ibadatnya bukan lillah, ingin dipuji oleh manusia, ada mintaan dari fulan, ada saya salat karena dipuji, ada saya imam karena nanti di akhir bulan digaji. Ini bukan, artinya bukan lillah. Saya mengikhlaskan niat saya kepada Allah. Alhamdulillah dapat gaji, dapat hadiah, alhamdulillah. Tapi ini bukan niat saya. Niat saya lillah. Ini syarat yang pertama biar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan ibadat ini mengikuti sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'ah namanya. Diikuti ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW salat? Salat saya kalau ikhlas dan sesuai salat Rasulullah, salatnya diterima. Saya ingin, wallah saya terasa puasa itu hanya saja bulan Ramadan. Saya lebih semangat. Allah kasih kesempatan ada puasa sunnah. Saya lebih semangat. Saya mau selama saya hidup saya puasa setiap hari. Amal ini setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Walaupun banyak, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena bukan sesuai ajaran Rasulullah. Bahkan di masa Rasulullah ada 3 orang yang datang bertanya sama istri-istri Rasulullah. Bagaimana ibadat Rasulullah? Dan sudah mereka dengar, mereka lihat, oh ibadatnya sedikit. Kata yang pertama, ya udah, kalau ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, saya akan puasa selama-lamanya. Setiap hari puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya udah, kalau ibadat Rasulullah begini, saya akan salat qiyamul lail setiap malam dari Isya sampai subuh. Saya tidak akan tidur setiap hari. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan nikah. Selama saya hidup sampai meninggal dunia saya tidak akan nikah. Khalas lillah, semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah dengar cerita 3 orang ini. Dipanggil 3 orang. Apakah kamu yang mengatakan saya akan puasa selama saya hidup? Saya akan tidak nikah selama saya hidup? Saya akan puasa selama hidup? Atau saya qiyamul lail selama hidup? Tidak tidur. Kata semuanya kata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah saya orang yang puasa dan saya orang yang buka puasa. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dan ketahuilah saya orang yang qiyamul lail dan saya orang yang tidur juga. Dan ketahuilah saya orang yang nikah. Siapa yang tidak mau ikuti ajaran saya, maka bukan dari saya. Bukan muslim. Jadi kalau saya terasa 5 waktu salat, saya lebih 6 waktu salat, lebih 7 kali salat. Wallah 4 rakaat ya, menurut saya 4 rakaat tak cukup. Saya lebih semangat mau 6 rakaat, 7 rakaat setiap salat zuhur, salat asar 6 rakaat. Ini banyak atau tidak? Banyak. Tapi tidak diterima. Misal sesudah salat fardu, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa kali? Berapa kali? 33. Ada riwayat 10 juga, ada riwayat 25. Yang paling sah 10 kali atau 33. 33, iya. 33. 33, Selesai salat, kalau zikir umum, tidak ada waktu tertentu, bukan sesudah fardu. Kalau mau baca tasbih 100 kali lebih afdal
atau 33 kali lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Kalau waktu bebas, saya di jalan, saya baca zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang paling banyak, yang paling afdal. Yang paling banyak, yang paling afdal. Tapi kalau sesudah salat fardu, mana yang lebih afdal? 100 kali tasbih, 100 kali alhamdulillah, 100 kali Allahu Akbar, atau 33? Walaupun lebih kurang, tapi lebih afdal. Kenapa? Karena ini sesuai ajaran Rasulullah. Saya semangat mau 100. Sesudah salat saya mau tasbih, tahmid, takbir 100. Boleh atau tidak? Boleh, tapi dipisahkan niat. 33 pertama sesuai ajaran Rasulullah. Yang lebih itu zikir umum. Baru boleh. Tapi kalau menurut saya 100 kali sesudah salat fardu lebih afdal dari 33, mohon maaf, zikirnya tidak ada manfaat. Jadi syarat amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap amal yang kita kerjakan silakan, mudah sekali. Mudah sekali. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha amalan ini sesuai ajaran Rasulullah. Kalau tidak ada amalan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya amalan ini bisa diterima, bisa tidak. Artinya mungkin saya masuk surga, mungkin tidak. 50%, 50%. Apakah masih ragu-ragu? Lah, lebih baik saya selamat. Udah, saya aman. Saya mau pasti ahli surga. Gimana? Sesuai ajaran Rasulullah, udah cukup. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Udah selesai. Nah, jadi wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua syarat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadat kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini termasuk salah satu zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Dan zikir-zikir pagi itu masya-Allah banyak. Kurang lebih 25 dan ada lebih dari itu. Kalau bisa membaca 29 itu, 25 itu semuanya, alhamdulillah, barakah. Kalau tidak, jangan mengatakan saya tidak hafal. Oh, saya tidak mampu. Saya bukan ahli zikir. Lah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat menajak kita untuk banyak amal salih kecuali masalah zikir. Tidak ada berbanyaklah salat, berbanyaklah sedekah, tidak ada. Tapi ada berbanyaklah ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya termasuk ahli zikir? Silahkan, dapat kesempatan, kerjakanlah yang kamu sudah hafal. Alhamdulillah saya bisa ayatul kursi, silahkan. Ayatul kursi. Bahkan ayatul kursi ini di mana-mana, kapan-kapan ada, subhanallah, termasuk ayat. Sebelum tidur boleh baca ayatul kursi, sunnah. Sesudah salat baca ayatul kursi. Mau ingin keluar atau ada, baca ayatul kursi untuk melindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir. Zikir pagi, zikir malam termasuk ayatul kursi. Qul hu 3. Sudah hafal. Banyak yang hafal. Udah selesai. Sayyidul istighfar. Boleh. Zikir yang kita tadi dapat, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau tidak bisa semuanya, usahalah walaupun 1-2 zikir. 1-2 zikir. Akan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Dan banyak di antara kita yang hidup secara badan tapi mati secara hati. Seperti ayat yang tadi saya baca,
وما تستوي الظلمات ولا النور. Kegelapan itu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya akan berusaha menjaga agamamu. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berusaha akan menjaga hal-hal tersebut. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuan saya. Seperti Rasulullah mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan, ikuti sesuai mampuannya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, ampunilah keburukan-keburukanku yang saya telah dikerjakan. Karena pasti kita punya keburukan. Bisa itu di masa sekarang, bisa itu di masa lalu. Alhamdulillah sudah taubat, sudah dapat hidayah. Jadi saya minta, a'udzubik, ya Allah, lindungilah kami dari keburukanku pribadi sendiri, masing-masing. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayhi. Dan dengan nikmatmu yang telah berikan kepada kami, nikmat-nikmat yang banyak, saya bersyukur kepadamu dengan nikmat-nikmat ini. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Dan juga dosa-dosa saya, ampunilah saya. Walaupun saya punya dosa, walaupun saya banyak nikmat dari Allah, saya masih berdosa, ampunilah, maafkan saya. Wa abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Ini tujuannya. Jadi yang pertama apa? Ini yang pertama semuanya apa? Syurhat sama Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ant. Bahkan termasuk doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau punya hajat jangan langsung minta. Pujikan Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah ala nikmatnya, ya Allah, alhamdulillah ada punya anak-anak, punya keturunan, alhamdulillah usaha saya lancar, alhamdulillah, dimujikan Allah Subhanahu wa taala dulu. Baru diceritakan, ya Allah ada punya masalah begini, boleh. Bahkan saya pernah lihat ada video, ada orang Allah alam dari Pakistan atau Bangladesh di Masjid Nabawi. Ada yang videoin, dia doa dia begini, ya. Ini apa? Syurhat cerita. Ana punya masalah begini. Selesai syurhat, silahkan minta. Bahkan singkat saja, di antara sunnah doa kita mulai dengan hamdalah, baru salawat, baru minta. Hamdalah, salawat, baru minta. Ini adab sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang lebih sempurna itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sayyidul istighfar. Di awal-awal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'wa'dika mastata'tu. Ini saya memujikan Allah. Abu'u laka min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini saya syurhat, kondisi saya. Tujuannya apa? Faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya percaya dengan isi hadis ini, isi zikir ini, tidak ada yang diampuni kecuali Allah, tidak ada yang cipta kecuali Allah, saya punya salah, saya punya nikmat-nikmat dari Allah, kalau saya percaya, Allah akan diampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, man qalaha muqinan biha famata min yaumihi dakhala jannah. Sudah ahli surga. Kalau meninggal dunia ahli surga. Dengan apa? Karena saya baca zikir sayyidul istighfar. Walaupun sekali saja. Jadi itulah zikir istighfar, sayyidul istighfar. Nah. Barakallah. Insyaallah. Ada dari ibu-ibu? Masih ada dari bunda kami di belakang. Ayo, silakan. Silakan bunda. Kalau waktu kita berzikir, gimana hati ini untuk bisa tersambung dengan Allah? Nah, bagaimana hati kita bisa terasa hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, tersambung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergantung iman kita. Kalau imannya kuat akan terasa dan tiba-tiba dapat khusyuk. Kalau imannya lemah akan susah dapat. Dan ini mohon maaf tidak ada yang bisa mengerjakan khusyuk
dan hubungannya sama Allah selama hidup, tidak ada. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang tidak. Seperti bulan Ramadan, saya percaya semuanya 100% dapat khusyuk di bulan Ramadan. Kan atau tidak? Pasti dapat khusyuk di Ramadan. Tapi kalau Ramadan selesai, khusyuknya hilang. Kenapa? Karena ibadatnya kurang, imannya kurang. Ramadan, Masya Allah, bangun puasa. Setiap hari sedekah. Setiap hari silaturahmi, akhlaknya luar biasa, baca Al-Quran, salat tarawih berjamaah, kumpul bersama tetangga kita, akhlaknya Masya Allah. Ya udah, imannya pasti tinggi. Dan di bulan Ramadan jarang kita berdosa. Kalau mau dosa, kita tahan, berhenti. Tapi artinya apa? Iman kita naik terus. Udah naik iman kita, sudah kuat, artinya hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Jadi saya terasa khusyuk, ketenangan hati. Tapi kalau hari-hari biasa, jarang puasa, jarang baca Al-Quran, sibuk masalah dunia, sibuk cari nafkah, ada alasan di sini, ada masalah di sini, sibuk-sibuk, bingung-bingung, ya udah. Imannya turun, khusyuknya hilang. Jadi iman kita naik dan turun, Ibu. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang tidak. Bagaimana kita jaga hal ini? Ada ulama yang mengatakan ada ambat. Silahkan jaga ambat hal ini, Anda akan dapat khusyuk. Sering dapat khusyuk. Yang pertama, kenallah sama Allah. Kenal sama Allah. Bacalah Asma'ullahil Husna. Belajar apa artinya. Kenal siapa Allah yang maha lihat, Allah yang maha dengar. Kalau saya bisa terasa Allah yang maha dengar, pasti zikir-zikir saya, zikir-zikir yang baik. Tapi kalau saya tidak terasa, zikirnya begitu buru-buru. Seperti banyak jemaah kalau zikir, mohon maaf, ini gak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Karena tidak bisa terasa, inilah zikir karena Allah, di hadapan Allah. Gak bisa terasa. Yang penting zikir. Baik tidak, yang penting zikir. Beda. Dua orang yang zikir sama 100 kali, tapi ini menghadirkan hatinya, dan ini hanya saja buru-buru. Bukan artinya yang buru-buru ini salah. Lah, tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Walaupun zikir yang sama, walaupun darajat yang sama, tapi pahalanya kurang. Karena masalah ikhlas dan kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kenallah sama Allah, iman kita akan naik dan kuat. Yang kedua, bertafakkur. Bertafakkur. Mohon maaf, Allah Subhanahu Wa Taala membedakan manusia sama binatang. Masalah tafakkur, bisa bertafakkur, bisa membayangkan. Jadi kita bertafakkur dengan ciptaan Allah. Jadi kita menghayati dunia-dunia. Dan juga bertafakkur dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita bertafakkur dengan arti-arti Al-Quran. Dan yang ketiga, amal salih. Makin amal salih kita banyak, makin khusyuknya lebih mudah dapat. Bahkan ada salah satu guru tadi menyampaikan, kalau Anda lihat ada imam yang bisa menangis salat subuh, artinya pasti 100% imam ini sudah salat qiyamul lail. Sudah salat qiyamul. Artinya apa? Ibadah akan memudahkan khusyuk. Ibadah sunnah akan mensempurnakan ibadah wajib. Bahkan kalau ada dua orang masuk masjid, ada yang baru iqamah baru ke masjid, ada yang sebelum azan sudah di masjid. Yang sudah di masjid, Masya Allah sudah salat sunnah, ini bahala. Masya Allah, luar biasa. Masuk salat fardu, syaitan datang mengganggu, turun. Tapi orang yang baru iqamah baru ke masjid, bahalanya di sini. Salat fardu naik sedikit, syaitan mengganggu, sudah turun. Tapi ini yang Masya Allah jaga sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, baca zikir, imannya tetap naik terus. Jadi ibadat sunnah akan mensempurnakan ibadat wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah sunnah.
sampai aku cinta hamba tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, pasti kita dapat khusyuk. Pasti kita dapat khusyuk. Jadi berbanyak amal salih akan mensempurnakan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jauhlah dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat ini kotoran, kotor, mengkotorkan hati kita. Jika ingin saya jauh dari dosa dan maksiat, makin hati saya bersih. Dan hati yang bersih lebih mudah dapat khusyuk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita sama Dia, ya Rabbal Alamin. Jadi itulah ya Ibu, jangan bingung kalau kadang-kadang iman kita turun atau tidak bisa terasa zikirnya. Tetap lanjutkan zikirmu. Kadang-kadang bisa terasa, kadang-kadang tidak. Yang penting jaga ikhlas. Jaga ikhlas dan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jangan terlalu buru-buru dan jangan malas-malas. Tetap jaga zikirmu, jaga amalan-amalanmu, ya sudah cukup. Dan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fiikum. Insyaallah jelas Ibu. Barakallahu fiikum. Mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Saya langsung serahkan ke panitia menuturkan video. InsyaAllah nanti akan dijelaskan sama Ustaz Ridha. Barakallahu fiikum. Silakan.